Salam, selamat pagi, happy SWAT family yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian GSJ SWAT. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu lewat renungan ini Tuhan. Beri kami hikmat dan pengetahuan sehingga apa yang ingin Tuhan mau kami lakukan, itu dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sekali lagi, happy SWAT family. Pagi ini saya membawakan suatu renungan ya, masih dalam tema asumsi ya. Kalau minggu sebelumnya saya berbicara mengenai asumsi pada sesama, kali ini lanjutannya lah. Yang saya beri judul adalah penghakiman versus kasih gitu. Kita tahu ya bahwa asumsi itu pemikiran atau penilaian pribadi kita semata gitu, yang belum tentu atau belum nyata terjadi atau kebenarannya itu belum real gitu. Jadi berasumsi itu ya cuman kita mengira-ngira atau menduga-duga sesuatu hal menurut pemikiran kita, apa yang kita rasakan gitu ya. Ada dua hal di sini berkaitan dengan menilai seseorang ya. Yang pertama yang saya dari kacamata saya, yang pertama seringkali kita itu menilai seseorang, kalau seseorang itu sudah berbuat salah, itu cenderung dia akan salah selamanya gitu. Jadi apapun yang dilakukan, kalau itu tuh sebenarnya kebaikan, tetap aja di mata kita atau di mata yang kita sedang menilai dia salah, jelek, ya salah. Jadi semuanya itu salah semua gitu. Nah itu jeleknya seseorang ya. Jadi kesalahan satu yang dia pernah lakukan itu semuanya akan salah gitu. Yang kedua adalah kita seringkali mengingat-ingat kesalahan orang lain gitu. Contohnya kalau seseorang itu membuat suatu kesalahan ya, saya sendiri memang mengalami ya. Saya pernah mengalami kalau misalnya seseorang itu berbuat salah, itu cenderung saya akan mengungkit lagi kesalahannya, yang belum tentu orang itu dengan kesalahan yang sebelumnya itu dia juga kadang-kadang namanya manusia ya, punya masalah, punya salah kata atau salah kelakuan gitu ya. Nggak ada manusia yang sempurna gitu. Kita seringkali sering mengingat-ingat kesalahan orang lain, padahal kita tidak tahu bahwa bisa aja orang itu sudah mengaku salah di hadapan Tuhan ya, sudah bertobat, dan kita seringkali masih menyimpan gitu kesalahan orang tersebut. Dan itulah hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan gitu. Itu dua hal ya, karena kita tahu kalau Tuhan saja itu maha pengasih atau pengampun ya. Kalau kita lihat kisah si bungsu yang bapaknya itu dengan penuh kasih dan penuh pengampuan menerima dia kembali gitu ya. Dan di Alkitab pun kisah Daud, Yunus, dan banyak kisah Alkitab lainnya, sampai dengan tentang perempuan pezinah pun itu Tuhan ampuni gitu ya. Di sini bukannya Tuhan atau kita itu kompromi ya dengan dosa, atau Tuhan itu tidak toleransi gitu loh dengan namanya dosa ya. Tetapi Tuhan itu mengasihi pribadi orang yang berdosa tersebut. Nah, jadi patut kita contoh atau kita teladani bahwa Tuhan itu ya. Jadi kita memandang seseorang itu bukan dari orangnya, tapi lihatlah kesalahan yang dilakukan, perbuatan
itu perbuatannya, bukan keseluruhan dari orangnya gitu loh. Jadi baiklah kita memandang seseorang itu dengan kasih gitu ya. Jadi di sini menilai seseorang itu ada dua sisi, dua segi. Yang pertama sisi penghakiman, yang kedua adalah dengan sisi yang dengan kasih gitu ya. Penghakiman adalah menilai berdasarkan asumsi ya. Jadi bisa menimbulkan prasangka yang buruk gitu. Mempunyai pemikiran negatif tentang orang tersebut sehingga menghasilkan penilaian yang keliru. Dan tentu saja akan membuahkan penghakiman ya. Dalam Matius 7 ayat 1-2 berkata demikian, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Ini bahaya sekali untuk kita jangan cepat menghakimi sesama kita ya. Yang kedua adalah sebaiknya kita memandang seseorang itu dengan kasih ya, walaupun orang tersebut berbuat salah, tapi jangan langsung kita menghakimi, tapi kita coba memahami atau mengerti kondisinya gitu. Di dalam 1 Korintus ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 4-7, di situ menyatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan seterusnya ya. Di situ kita bisa merefleksikan diri kita bagaimana kita harus berbuat kasih gitu. Sehingga tidak menimbulkan diri kita itu iri hati atau sakit hati gitu. Dan bisa berprasangka buruk atau negatif terhadap orang lain ya. Di sini pentingnya kasih ya, karena kekristenan itu sendiri adalah kasih ya. Jadi seluruh hukum Taurat itu bisa disimpulkan dua kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita gitu. Karena Yesus sendiri adalah kasih itu sendiri ya. Jadi penilaian yang didasarkan dengan kasih bukan dengan asumsi ya. Jadi lihatlah sesama kita itu dengan kasih, bukan asumsi yang kita buat sendiri. Seperti Tuhan Yesus sendiri itu melihat kita dengan kasih, bukan dengan praduga atau asumsi semata. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh dibukakan kembali Tuhan, bahwa kami harus memandang sesama kami itu bukan berdasarkan asumsi kami, sehingga kami menilai jelek kepada sesama kami, bahkan menghakimi sesama kami Tuhan. Tapi biarlah kami memandang sesama kami itu dengan kasih, kami coba mengerti, memahami orang lain sebagaimana Engkau memahami kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, bimbing kami supaya kami semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan melakukan kehendak apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.